Ya tetap semangat sih. Saya sependapat dengan sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tidak mungkin hasil mengkhianati selama kita yakin dan percaya, jerih payah kita pasti akan terbayar. Yang penting Assalamualaikum teman-teman semuanya, salam olahraga. Nah, kembali lagi bersama saya yang akan memandu podcast kita pada hari ini, yaitu channel podcast Sport Education and Achievement Channel. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, ada di depan saya Bapak Amanda Syukriyadi, teman-teman semuanya. Kita sapa dulu ya teman-teman semua. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Mbak Syuri hari ini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kayak ceria sekali hari ini Mbak ya. Sama ceria Pak. Ada sedikit yang buat saya bahagia gitu Pak. Jadi ada deh Pak. Ada Pak. Siap deh Pak. Yang bahagia itu bisa berbicara kepada Bapak. Selama Bapak itu adalah suatu hal yang sangat membanggakan di dalam diri saya gitu. Nah, Pak Amanda, boleh dong Pak cerita sedikit tentang jenjang karir Bapak dan pendidikan Bapak dari mulai Bapak SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, dan S3 sampai saat ini. Wah, ini agak banyak sedikit ya. Saya SD-nya itu di Banda Aceh ya, Min dulu ya. Benar. SD di Min. Nah, ini sekalian mungkin ya, saya ketika SD itu dulu awal mula menekuni cabang olahraga ya. Awalnya dulu saya diarahkan untuk mendalami renang. Sebenarnya nih renang ini agak bertolak belakang karena dulu kan zamannya kecil itu zamannya senang-senang main bola ya kan. Nah, tapi sama orang tua dulu diarahkan, wah kamu latihan berenang deh katanya ya. Alhamdulillah saat itu dulu waktu zamannya tahun 2000-an. Latihannya itu dulu di kolam renang Tirta Raya Tirta Raya. Masih ada Tirta ya. Alhamdulillah ya kan dulu pembinaan, dan syukur alhamdulillah juga itu saya rasakan saya bisa sampai ke tingkat nasional ya kan, walaupun belum di nasional itu belum merasakan bagaimana podium juara rasanya seperti mana tuh ya, belum merasakan lah, tapi dengan renang itu saat masa kecil itu saya sudah merasakan gimana sih nikmatnya naik pesawat terbang ya. Sudah berprestasi sejak dini ya Pak. Udah ya seperti itulah kira-kira mungkin. Kemudian setelah tsunami dulu ya kan, itu saya sudah di jenjang SMP ya, tahun 2004 ya. Iya Pak. 2004. Nah saat itu ya tsunami, kolam renang rusak, akhirnya saya selesai di renang saat itu kan. Nah, kemudian SMP 3 tahun, SMA awalnya SMA Tunas Bangsa, SMA 9 Banda Aceh ya. Itu saya hanya 1 semester karena dulu ada insiden saya kecelakaan, patah lengan, akhirnya saya keluar. Nah, kemudian selang 6 bulan ya, saya mulai mendalami cabang olahraga dayung ya. Dari renang ke dayung Pak, tapi agak berkesinambungan. Masih akuatik lah. Iya benar. Cuman satu dulu di air, sekarang sama-sama di air, cuman pakai perahu kan. Nah, akhirnya saat kelas 2 saya masuk ke PPLP alhamdulillah sampai selesai saya di PPLP tahun 2010. Setelah itu saya lanjut ke S1, jenjang S1. Nah, itu saya memang karena latar belakangnya memiliki ketertarikan dengan dunia olahraga, maka saya memutuskan dan berkeinginan, saya harus masuk ke jurusan pendidikan olahraga yang ada di UNESCA. Ya. Di mana Pak? Di UNESCA. Alhamdulillah ya, berkat semua dorongan dari family dan teman-teman. Ya, saya menyelesaikan jenjang S1 itu 3 tahun 6 bulan. Masya Allah. Kumulot ya Pak? Ya, sudah 6 bulan ya undang-undang kan. Nah, kemudian selesai S1,
Saya tempat nganggur setahun itu. Kan cari pengalaman lah, mengajar ke sana kemari. Itu mengajar di mana tuh Pak? Saya sempat mengajar di SMK saat itu. SMK cuma dalam mungkin sekitar 6 bulan. Kemudian saya memutuskan untuk melanjutkan studi, ambil jenjang lanjutan ya. S2. S2 tahun 2015. 2015 saya memutuskan untuk mengikuti jenjang magister pendidikan olahraga di Universitas Negeri Semarang di Jawa Tengah. Semarang Pak yang di luar. Jawa Tengah. Jalur apa itu Pak? Ambilnya beasiswa pribadi. Jalur pribadi. Pak. Iya. Benar. Ya alhamdulillah selama proses studi lanjutan S2 saya tidak mengalami kendala yang berarti ya. Artinya saya alhamdulillah lah, puji syukur sama-sama kita panjatkan saya bisa menyelesaikan yang S2 itu pas 2 tahun. Jadi ya dari 2015 ya sampai 2017. Banget teman-teman semua. Terima kasih banget. Kemudian Pak, selepas itu ya setelah lulus ya tentu maka tanggung jawab kita merasa punya beban ya untuk mencari sebuah pekerjaan. Alhamdulillah ya dalam 2 tahun saat itu saya ada beberapa kali mencobakan peruntungan untuk mengikuti tes CPNS. Yang pertama saya ingat begitu selesai saya lulus, saya saat itu mencoba ke UNP, Universitas Negeri Padang ya kan. coba Tes CPNS. Iya. Saat itu begitu selesai saya melihat ada peluang buka penerimaan CPNS untuk formasi dosen. Nah, jadi saya pulang dari Semarang saat itu ya saya langsung terbang ke Padang untuk melaksanakan tes di sana ya. Tapi belum rezeki ya, banyak rezeki. Akhirnya saya pulang ke Banda Aceh. Ya, kemudian sempat saat itu ya saya menjadi pelatih cabang olahraga dayung Porsi Kota Banda Aceh ya. Dan kemudian selang 1 tahun saat itu saya melihat ada peluang di Universitas Syekh Kuala. Saat itu ada berapa tuh Pak? tahun 2018. Selama berapa tahun dari Bapak tes CPNS di Padang? Selang setahun Mbak. Selang setahun ya. Saat itu 2018 ada buka penerimaan formasi dosen di jurusan pendidikan olahraga. Saya coba sekali lagi mengadu nasib ya, mencoba peruntungan. Alhamdulillah ya saya berrezeki lah. Berrezeki di kampus ini di alma mater. Alhamdulillah. Saya lulus, saya keterima dan bisa mengabdi di alma mater tercinta ya. Dan sampai saat inilah dari 2019. Terjuluk dosen sudah berapa di? Terjuluk dosen sudah teman-teman semuanya. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, Bapak ini memang dari SD, SMP hingga sekarang memang stay di Banda Aceh Pak. Tapi Bapak di mana Pak? Ya kalau melihat saya asalnya sebenarnya dari bagian tengah Pak. Bagian tengah Aceh. Oh iya lah, bagian kalau Mbak biasanya ya penghasil kopi. Oh iya. Nah, saya dari aslinya itu asal kedua orang tua itu dari Takengon, bagian tengah kan. Nah, tetapi saya sudah lama lah stay di Banda Aceh. Saya besar di Banda Aceh Mbak. Dari SD sudah pindah merantau ke Aceh. Kalau lihat KTP saya sekarang Banda Aceh. Hanya label asalnya saja dari Takengon ya. Tapi bisa mudik sekali Pak. Kayak maksudnya tuh walaupun kita stay di Banda Aceh, ada waktu kita mudik ke kampung halaman kita. Bukan udah pasti. Iyalah, saya kira hampir mungkin 2 bulan sekali ini kita bisa tembus ke Takengon Bayat. Tapi di sana banyak pokat ya Pak, penghasil pokat enggak? Selain gue juga ada pokat. Sudah mulai muncul ya minat orang-orang banyak, minat masyarakat itu terhadap pokat. Melihat memang potensi pokat juga di sana luar biasa ya. Iya. Luar biasa sekali.
Saya baru aja pulang dari Palembang, Pak. Mana? Kemana? Holiday, Pak. Ide ya. Healing. Kalau kata-kata anak Jawa sekarang itu healing. Gimana tanggapannya tentang Takengon, Pak? Takengon itu sangat luar biasa menurut saya, Pak. Udaranya dingin, sejuk. Kemudian juga sewaktu malam saya juga gimana ya, Pak? Dibandingkan dengan Banda Aceh. Jadi ketika ke Takengon tuh bawaannya wah, dingin banget kita pengen gitu. Tapi kita tak ada kayak kedinginan gimana-gimana dan suasananya damai, enjoy gitu, Pak. Dan orang-orang di sana juga luar biasa, Pak. Dan banyak pokat itu, Pak, yang senangnya saya. Kayaknya Mbak nih kegemaran utamanya nih pokat. Iya, dia pokat, Pak. Dan kalau malam ketika di sana tuh saya suka minum kopi, Pak. Iya, kopi Aceh kan. Gimana? Nikmat ya. Nikmat sekali, Pak. Oke, Pak. Jadi kan Pak, pertanyaan dari saya tuh Pak, kenapa Bapak memilih sebagai dosen? Kan kalau olahraga itu luas Pak, ruang lingkupnya, nggak cuma ke akademis, tapi juga bisa ke praktisi begitu. Kenapa Bapak lebih memilih menjadi dosen? Gimana ya Mbak ya? Sebenarnya memang dari awalnya ya, ini artinya saya juga tidak menduga sih sebenarnya bakal jatuhnya nih sebagai dosen di jurusan ya. Artinya ya saya hanya coba mengalir seperti air yang yang mengalir. Artinya ya kebetulan pada saat itu saya melihat ada peluang ya saya mencoba gitu dan alhamdulillah berezeki. Nah, tapi memang pada awalnya saya tidak ada maksud puas ketika saya selesai S2 ini saya harus menjadi dosen. Kalau enggak, saya enggak ada sih sebenarnya. Anda mencoba mengalir, ternyata berjodohnya itu di sini alhamdulillah. Berarti Bapak bukan ada planning sebelumnya ya Pak, ya memang mentargetkan diri Bapak untuk sebagai dosen dan mempersiapkannya, akan tetapi memang peluang Bapak tuh adanya di situ pada saat itu. Pas banget itu di CPNS dan alhamdulillah lulus gitu ya Pak ya. Kalau katanya alhamdulillah berrezeki sejalan. Rezeki nomplot ya Pak. Ya, tapi ya alhamdulillah banget Pak. Dan karena CPNS itu memang rata-rata memang jadi tujuan semua orang untuk menggapai itu gitu Pak. Dan memang semua orang sih Pak. Dan saya pribadi juga pengen jadi PNS, apalagi dosen ya Pak ya. Ya alhamdulillah Pak. Kalau misalnya Bapak bisa mendapatkan itu, dan sekarang Bapak menduduki gelar sebagai dosen muda di kampus, benar Pak? Benar Pak. Doain saya Pak ya, semoga menyusul. Ayo, yang penting banyak semangat sih, insyaallah bakal ya banyak lah peluang. Yang penting kita yakin loh. Hasil tidak akan mengkhianati usaha kita. Yang penting saya kira begini Pak. Yang penting kita punya sesuatu yang dapat dijual ke masyarakat lah. Ya Mbak ya. Saya dibawa sebenarnya gini, artinya karena bagi saya pribadi, saya merasa apa yang saya tekuni dari saya kecil ya, baik itu tadi renang, dayung, nah itu juga menjadi menjadi modal saya ketika saya menjadi pendidik, menjadi modal saya untuk mengajarkan kembali ke orang. Artinya di lingkungan akademik kita, saya juga akhirnya kan diberikan kepercayaan untuk menjadi role model yang memberikan pembelajarannya tentang tadi. Saya basicnya itu karena memang dasarnya saya adalah perenang dulu, maka di mata kuliah juga saya diberikan sesuai dengan porsi. Iya, dengan keahliannya, dengan bidangnya. Maka saya ya alhamdulillah saya di kampus saya mengajarnya olahraga akuatik, pembelajaran akuatik gitu. Semua olahraga pilihan, cabang olahraga dayung. Betul, Pak. Nah, ngomong-ngomong nih Pak mengenai cabang olahraga, ke depan apa nih Pak yang akan dipersiapkan oleh Bapak sendiri dan oleh kampus yang sedang Bapak duduki sekarang? Ya kalau pembinaan sebenarnya target saya sih sebenarnya saat ini ya saya bisa dikatakan termasuk anggota PRSI lah. Saya ada dua organisasi Mbak ya. Organisasi. Dulu saya kan di Pemcap Potsi Kota Banda Aceh.
Kemudian saya juga di Pemcap PRSI Kota Banda Aceh. Ya harapan saya ke depan ya saya masih bisa terus untuk berkontribusi di organisasi tersebut, ya. Kemudian ya saat ini di kampus juga sebenarnya saya diberikan kepercayaan untuk membina UKM. UKM cabang pencak silat. Ini agak menyimpang, renang, dayung, pencak silat. Di kampus saya dipercayakan untuk sebagai dosen pembina. Mungkin ya menjadi PR bahwa pencak silat itu kan dulu kalau di Aceh itu termasuk cabang prioritas ya, karena kita lihat di prodi kita juga ada beberapa atlet pencak silat itu yang binaan KONI, ada atlet PON dari kita juga. Jadi saya masih memiliki impian mahasiswa kita itu di UKM itu bisa muncul prestasi di tingkat nasional. Nah, itu sebenarnya harapan saya ke depan kalau kita berbicara di lingkungan kampus ya, mudah-mudahan bisa tembus ke sana lah doanya Mbak. Iya, amin, semoga bisa tembus ke tingkat nasional. Dan saat ini kita sedang persiapan untuk menghadapi Pomda. Oh, Pomda itu kan olahraga mahasiswa daerah ya. Itu di mana tuh Pak dilaksanainnya? Itu rencananya akan dilaksanakan di Unimal, Universitas Maliku Saleh di Kota Lok Sumawe. Yang mudah-mudahan hasilnya nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan sih Mbak, sehingga nanti mudah-mudahan atlet kita, mahasiswa kita bisa tembus ke Pomnas. Amin. Nah, itu berapa atlet Pak yang dipersiapkan dari kampus? Kita kemarin sudah melakukan semacam sparring partner ya, seleksi di lingkungan USK, dan alhamdulillah kalau saya tidak salah ada sekitar 14 atlet yang kita persiapkan untuk 14 atlet. Ya, 14 itu dari putra dan putri. Terdiri dari beberapa nomor ya, baik nomor per kelas siapa? Dari kelas atau nomor kan, nomor tarung dan nomor seni. Ya, itu nanti sekitar 14 orang lebih atau 14 atau 15 orang pun saya tidak salah, Mbak. Wah, luar biasa sekali. Berarti ini lagi persiapan Pomda ya Pak, Pak M sendiri. Mungkin ada sekitar sebulan lagi nih kegiatan Pomdanya itu kalau saya tidak salah nanti di pertengahan bulan September atau 2023. Nah, Pomda pertengahan bulan September teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya harus tetap semangat mempersiapkan diri untuk mengikuti perlombaan tersebut. Benar ya Pak? Sangat benar sekali. Dan kalau kita di kampus ini, kalau sudah berbicara tentang olahraga prestasi, kalau tidak latihan, tidak ada persiapan ya tentu akan sudah capai prestasi. Nah, itu rata-rata Pak yang ikut seleksi Pomda itu umum atau cuman khusus mahasiswa olahraga aja Pak? Artinya begini, Pomda itu adalah hak setiap mahasiswa universitas yang mana. Maka kemarin sebagai pembina saya sudah mengarahkan kepada adik-adik dan pelatih itu untuk menseleksi seluruh fakultas yang terlibat. Jadi selama yang bersangkutan berstatus atas nama mahasiswa USK dan punya prestasi di bidang cabang olahraga pencak silat, ya kita ikut sertakan gitu. Berarti Pak, kalau misalnya nggak ada yang nggak punya prestasi, misalnya saya Pak yang nggak pernah ikut lomba pencak silat di tingkat daerah maupun nasional, yang nggak ada prestasinya tuh di cabang silat itu nggak boleh ikut seleksi? Boleh lah, tapi kan secara artinya begini kan, secara sistem itu nanti kan akan terseleksi melalui seleksi. Nah, gitu. Artinya kalau memang biasanya kita punya atlet yang berpengalaman itu biasanya akan cenderung lebih menonjol saat kita seleksi gitu. Dan kalau misalnya seperti saya gitu Pak yang nggak pernah ikut dan mau seleksi dan saya lolos sih Pak, itu boleh-boleh aja kan Pak? Ya, artinya kalau memang seperti itu mbaknya kan berarti kan sudah artinya yang terbaik dong. Artinya kan kalau memang sudah terseleksi, lolos, menang, kan mbak yang terbaik loh di kelasnya kan gitu. Nah, tetapi memang
seperti yang saya sampaikan tadi, ya, setiap mahasiswa itu punya hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pomda ini. Iya benar. Nah kan bisa jadi kalau misalnya seperti itu, bisa jadi keberuntungan saya Pak. Nggak ada ikut lomba apa-apa, ikut seleksi lolos. Berarti beruntung dong ya. Bisa, tapi saya kira jarang lah awal seperti itu muncul ya, karena memang ada peran pelatih di sini sebagai penengah yang melihat sejauh apa sih potensi atlet ya, mahasiswa kita sebagai atlet. Umumnya ketika yang bersangkutan itu fokus dalam berlatih, potensinya pasti akan muncul. Tapi saya seneng Pak orang yang bela diri. Seneng. Apa kayaknya punya latar belakangnya bela diri ya Pak ya? Dulu Pak saya SD ikut karate Pak. Karate? Iya. Karate. Kalau melihat karakteristik orangnya nih seperti bukan orang tukang pukul orang. Waduh, jadi seperti apa Pak? Tapi saya hobi Pak yang namanya olahraga. Hobinya olahraga atau tukang pukul orang? Dua-dua Pak ya. Saya dulu punya kesan buruk loh Pak di SMP. Pernah nendap teman saya yang cowok sampai masuk BK. Waduh. Itu karena digangguin. Ini kayaknya latar belakangnya apa wanita-wanita di jurusan pendidikan olahraga. Diganggu, senggol dikit baca. Itu Pak slogannya Pak, senggol dikit baca teman-teman semuanya, baca. Itu bahaya sekali nih, kecil-kecil cabai rawit. Iya. Ya Pak, ngomong-ngomong Pak mengenai perkuliahan, Bapak dulu semasa perkuliahannya ada sambil-sambilan lirik cewek nggak Pak, kayak punya pasangan gitu Pak semasa kuliah sebagai penyemangat gitu Pak? Ya apa ya, panas-panasan lajang ya. tentu adalah sedikit pengalaman, tapi saya kira ada tentu banyak cerita baik di jenjang S1 dan S2 itu asam manis perjalanan perkuliahan itu bermacam ragam lah yang mewarnai ya. Iya banyak yang mewarnai. Warna-warna ada biru, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Oke teman-teman semuanya. Jadi begitu teman-teman semuanya, Bapak Amanda ini adalah seorang dosen yang dulunya itu sebagai atlet juga dan berkarir di bidang dosen dan juga sebagai pelatih serta pembina di Universitas Syahpala teman-teman semuanya. Jadi jenjang karir Bapak Amanda ini bukan langsung menjadi dosen, tidak. Beliau juga melewati banyak rintangan yang tadinya menjadi seorang atlet biasa dan kemudian naik tingkat menjadi mahasiswa, kemudian menggali terus apa-apa yang ada di dalam dirinya. Jadi Bapak Amanda ini walaupun dulunya waktu SD seorang atlet renang, akan tetapi waktu beliau sudah di jenjang SMP, SMA maupun sampai kuliah, beliau pindah cabang ke dayung teman-teman semuanya. Tapi masih berkesinambungan, masih di bagian akuatik, benar ya Pak? Masih berkenaan dengan air ya, masih basah-basah. Iya, masih basah-basahan. Jadi no problem, is okay teman-teman semuanya. Oke Bapak, ada gitu Pak closing statement dari Bapak untuk para pejuang prestasi di luar sana Pak? Oke, baik ya. Yang penting sih bagi saya dan untuk teman-teman pendengar dan penonton sekalian, ya tetap semangat sih. Saya sependapat dengan sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tidak mungkin hasil mengkhianati usaha. Apa bahasanya? Ya gitu lah. Tidak mengkhianati usaha. Yang penting selama kita yakin dan percaya, jerih payah kita pasti akan terbayar. Yang penting tetap semangat, tetap saling menghargai sesama, itu yang paling penting. Itu pesan saya untuk semua. Terima kasih Pak. Iya, jadi teman-teman semuanya tidak ada hasil yang mengkhianati usaha kita. Jadi makanya kita harus berusaha dulu, baru kita bisa memetik hasilnya. Ibaratnya bunga mawar yang mekar, berduri dulu baru dia mekar. Nah, gitu juga dengan kita harus bersakit-sakit dulu baru bersenang-senang kemudian. Nah teman-teman semuanya,
Begitu teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya yang di luar sana masih meniti karir, yang ingin menjadi atlet berprestasi, jangan patah semangat. Walaupun kalian semuanya masih berada di tingkat regional maupun masih berada di tingkat kecamatan, tapi kalian semuanya hebat. Karena meniti karir sebagai atlet itu tidak mudah teman-teman semuanya. Banyak yang harus dipersiapkan. Benar ya Pak? Sangat benar sekali. Iya. Oke, sekian teman-teman semuanya. Terima kasih buat Bapak Amanda yang telah sedikit yang berhadir di podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk di like dan subscribe channel ini serta tekan loncengnya. Ada di bawah ya, ada di bawah. Ya, ada di bawah ini teman-teman semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.